מי שמחפש חיכוך, יקבל חיכוך. מי שרוצה קרב, יקבל קרב. מי שיטעה בנחישות שלנו, ישלם מחיר כבד ביותר. אני אומר זאת לרודנים באיראן, אל תטעו בנו. אם נותקף, נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי. Israel sedang menghadapi badai yang datang dari semua arah tanpa satupun tempat berlindung. Negara yang selama ini merasa kebal kini ditinggalkan sekutu dan dikepung musuh secara bersamaan. Iran sudah menyiapkan rudal dan drone buat menyerang kota-kota besar Israel. Penasihat militer Teheran bilang front perlawanan akan menyeret AS dan Israel ke dalam rawa maut. Ancaman yang sangat mengerikan. Di Eropa, Spanyol menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan Jerman mengancam sanksi Uni Eropa atas rencana pencaplokan tepi barat. Dua negara Eropa terbesar yang selama ini diam kini ikut menekan Israel. Malaysia di Asia Tenggara juga ikut bergerak. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bertekad mengusir seluruh warga Israel dari negaranya. Langkah yang belum pernah dilakukan negara manapun di kawasan. Parahnya lagi, Amerika sebagai sekutu terbesar justru berbalik. Wakil Presiden yakni J.D. Vance membongkar upaya Israel menggagalkan kesepakatan damai dengan Iran. Pengkhianatan yang membuat Washington sangat geram. Benjamin Netanyahu kini berdiri sendirian di tengah badai. Popularitasnya anjlok, pemilu Oktober mendekat dan seluruh koalisinya terancam runtuh dari dalam. Cetak gol coba merangkum kekacauan Israel saat semua negara ingin melemahkan kekuatannya. Iran habis kesabaran akan gempur kota Israel besar-besaran. Hubungan Iran dan Israel sudah melampaui titik yang bisa dikembalikan lewat diplomasi. Kedua negara kini berada di ambang konfrontasi langsung yang sangat berbahaya buat seluruh kawasan. Benjamin Netanyahu baru saja menggertak dengan pernyataan yang sangat provokatif. Sang Perdana Menteri bilang Israel sedang menggenjot produksi senjata dan memperingatkan konsekuensi yang dahsyat kalau Iran berani menyerang. Akan tetapi Iran gak terkesan dengan gertakan ini. Teheran sudah menyiapkan sejumlah rudal dan drone yang siap diarahkan ke Tel Aviv dan kota-kota besar Israel kapanpun perintah diberikan. Penasihat militer Iran memberikan ancaman yang sangat mengerikan ke seluruh dunia. Front perlawanan akan menyeret AS dan Israel ke dalam rawa maut dan mereka nggak akan pernah bisa keluar, kata sang penasihat lewat Islam Times. Ancaman ini bukan gertak sambal mengingat Iran baru saja menyerang pangkalan AS di 7 negara sekaligus. 6 prajurit Amerika tewas di Kuwait dan Selat Hormuz masih dikuasai oleh IRGC sampai dengan saat ini. Stok senjata negeri Persia jauh lebih banyak dari yang dibayangkan banyak orang. Teheran punya ribuan rudal balistik dan rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Iran juga terus memproduksi senjata baru di tengah perang. Brigadir Jenderal Akraminia pernah bilang, Iran berhasil mengerahkan drone generasi terbaru dan mengoptimalkan rudal IRGC dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Artinya semakin lama perang berlangsung, Iran justru makin kuat, bukan makin lemah. Situasi yang sangat berlawanan dengan Israel yang anggaran militernya makin menipis setiap harinya. Netanyahu yang tadinya menggertak, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa gertakannya nggak berhasil. Iran nggak takut dan justru makin agresif setiap kali Israel mengeluarkan ancaman. Iran juga murka karena Israel diduga membantu negara-negara Teluk seperti Qatar buat melawan Teheran. Qatar langsung membantah keras tuduhan ini, tapi kemarahan Iran sudah terlanjur memuncak. Bahkan Iran sudah mengancam bakal menyerang habis seluruh infrastruktur regional yang terkait AS dan Israel.
Kilang minyak, pelabuhan, dan pangkalan militer di seluruh teluk menjadi target potensial. Situasi makin berbahaya karena Iran sudah nggak punya alasan buat menahan diri. MOU dengan AS sudah dinyatakan nggak berlaku dan nggak ada lagi jalur diplomasi yang bisa menghentikan eskalasi. Israel yang tadinya merasa aman di balik Iron Dome, kini harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Sistem pertahanan udara mereka nggak dirancang buat menangkis serangan masif dari ribuan rudal dan drone secara bersamaan. Kalau Iran benar-benar melancarkan serangan besar-besaran ke Tel Aviv dan Haifa, maka Israel bakal menghadapi kerusakan yang belum pernah terjadi. Kota-kota yang selama ini merasa aman tiba-tiba menjadi target yang sangat rentan. Kekuatan melemah, ancaman nyata diserang negara Eropa, AS tidak bantu. Di saat ancaman Iran makin besar, kekuatan internal Israel justru sedang melemah secara drastis. Anggaran militer Israel dikabarkan mulai menipis akibat perang berkepanjangan di banyak front. Gubernur Bank Israel yakni Amir Yaron memperingatkan bahwa belanja pertahanan yang terus membengkak harus segera dikendalikan. Dirinya bilang Israel perlu menginvestasikan lebih banyak dana ke infrastruktur alih-alih terus membiayai perang. Anggaran yang baru diloloskan parlemen dengan skor sangat tipis 62 hingga 55 juga mendapatkan kritik keras. Yair Lapid, pemimpin oposisi, menyebutnya sebagai pencurian terbesar dalam sejarah negara karena mengalihkan dana ke komunitas ultra-ortodoks. Ironisnya lagi, komunitas ultra-ortodoks yang mendapat anggaran tambahan $250 juta justru menolak wajib militer. Di saat tentara Israel sangat kekurangan personel, kaum yang didanai negara ini gak mau berperang. Serangan juga datang dari Eropa yang selama ini relatif diam soal Israel. Spanyol menjadi negara pertama yang mengambil langkah paling berani dengan menarik total duta besarnya dari Tel Aviv. Keputusan Madrid ini bukan sekadar simbol diplomatik, tapi pernyataan perang politik yang sangat keras. Spanyol secara resmi bilang gak mau lagi punya hubungan normal dengan negara yang melakukan genosida. Bukan cuma menarik duta besar, negeri Matador juga secara resmi menerima pengungsi dari Palestina. Ribuan warga Palestina yang kehilangan rumah dan keluarga di Gaza kini mendapat perlindungan di negeri Matador. Kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026 menambah simpati dunia kepada negara ini. Banyak yang mengaitkan keberhasilan Spanyol di lapangan hijau dengan keberanian politiknya membela Palestina. Di media sosial muncul narasi yang sangat kuat bahwa juara Piala Dunia adalah negara yang berani membela kemanusiaan. Dukungan ke Spanyol melonjak drastis dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Jerman yang merupakan sekutu terkuat Israel di Eropa juga mulai berbalik secara mengejutkan. Berlin mengecam tegas rencana Israel mencaplok tepi barat dan memperingatkan sanksi Uni Eropa kalau kekerasan berlanjut. Israel Security Cabinet baru saja menyetujui anggaran 1, miliar shekel atau $427 juta buat membangun 34 pemukiman baru di tepi barat. Keputusan yang langsung memicu kemarahan Berlin dan seluruh Uni Eropa. Ancaman sanksi Uni Eropa terhadap Israel makin menguat setelah Jerman ikut bersuara. Kalau Jerman yang selama ini selalu membela Israel sudah berubah posisi, maka seluruh Eropa pasti mengikuti. Malaysia di Asia Tenggara juga mengambil langkah yang sangat berani dan belum pernah dilakukan negara manapun di kawasan. Bernama melaporkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertekad mengusir seluruh warga Israel dari negaranya. Sang PM bilang Malaysia nggak bisa lagi berdiam diri melihat apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Keputusan yang langsung mendapat pujian dari negara-negara Muslim dan organisasi kemanusiaan di seluruh dunia. Sialnya lagi, Amerika justru menusuk Israel dari dalam. Wakil Presiden yaitu J.D. Vance secara terbuka membongkar upaya Israel menggagalkan kesepakatan damai AS dengan Iran.
Fans bilang Israel secara aktif bekerja di balik layar buat menghancurkan negosiasi yang sudah susah payah dibangun oleh Washington. Pengkhianatan yang membuat Trump sangat murka terhadap Netanyahu. Time Magazine menulis Trump sudah mengkritik Netanyahu karena pembangkangan dan gagal mendukung penuh kesepakatan Iran. Hubungan yang dulunya nggak bisa diganggu kini benar-benar retak sangat dalam. Senator Lindsey Graham yang merupakan pendukung paling vokal Israel di Kongres AS juga baru saja meninggal dunia. Kematian Graham membuat Israel kehilangan pendukung kunci saat isolasinya semakin dalam. Tanpa Graham di Senat, lobi Israel di Washington yang selama ini sangat kuat kehilangan salah satu suara terbesarnya. Nggak ada lagi politisi AS yang berani membela Israel secara terbuka seperti yang Graham lakukan. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Keeping. Cek linknya di bawah ini. Benjamin Netanyahu tersudut, jabatannya dipastikan berakhir. Di tengah semua tekanan dari luar, Benjamin Netanyahu juga menghadapi ancaman yang sangat serius dari dalam negeri sendiri. Jabatannya sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah Israel kini terancam berakhir. Israel akan menggelar pemilu pada 27 Oktober dan semua jajak pendapat menunjukkan dirinya bakal kalah. Time Magazine menyebut Netanyahu berada dalam masalah politik yang sangat serius. Koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai sayap kanan dan ultra-ortodoks terancam runtuh. Selisih suara anggaran yang sangat tipis 62 dan 55 menunjukkan betapa rapuhnya dukungan yang dimilikinya. Masalah utama yang menghantui Netanyahu sangat jelas. Dirinya gagal memberikan kemenangan militer yang dijanjikan. Perang berkepanjangan di Gaza, Lebanon, dan Iran gak menghasilkan satupun resolusi yang memuaskan rakyat. Bibi pernah berjanji akan menghancurkan Hamas, tapi pembela Palestina itu masih saja eksis. Berjanji akan mengamankan perbatasan utara, tapi Hizbullah masih menembakkan roket. Berjanji akan mengakhiri Iran, tapi Iran justru makin kuat. Setiap janji yang dirinya ucapkan berubah jadi kebohongan yang menumpuk. Rakyat Israel yang awalnya sabar kini sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang terus-terusan berbohong. Tuntutan korupsi yang masih menggantung di atas kepalanya menambah beban yang sangat berat. Kasus yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini nggak pernah terselesaikan dan terus menghantui reputasinya. Warga Israel yang dulunya mendukung perang kini mulai turun ke jalan menuntut perdamaian. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tel Aviv dan Yerusalem dengan massa yang terus bertambah setiap minggunya. Anggota parlemen dari partainya sendiri mulai berani mengkritik secara terbuka. Mereka bilang Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan politiknya daripada keselamatan rakyat yang sedang berperang. Naftali Bennett selaku mantan Perdana Menteri yang diperkirakan menjadi penantang utama sudah mulai bergerak. Dirinya menyebut anggaran yang diloloskan sebagai perampokan malam hari oleh pemerintahan yang rakus. Bennett yang punya pengalaman memimpin Israel dan dianggap lebih moderat diprediksi bakal mendapat dukungan luas. Kalau Bennett menang, arah politik Israel bisa berubah drastis, terutama soal hubungan dengan Eropa dan negosiasi dengan Palestina. Netanyahu meski sudah kehilangan banyak dukungan tetap bilang dirinya pede bisa menang di pemilu Oktober.
Kepercayaan diri yang sangat bertentangan dengan semua data jajak pendapat yang ada. Saya akan mencalonkan diri dalam pemilu dan berniat menang, ujarnya. Saat sesi pengesahan anggaran berlangsung di parlemen, sirine peringatan rudal Iran berbunyi 3 kali. Anggota parlemen harus berlindung 3 kali sambil membahas anggaran. Gambaran yang sangat ironis soal prioritas negara. Time Magazine menulis pemerintahan tanpa Netanyahu pasti mendapat sambutan yang lebih hangat di Eropa dan bisa mengurangi resiko sanksi. Artinya keluarnya Netanyahu justru bisa menyelamatkan Israel dari isolasi yang makin dalam. Namun bahkan kalau Netanyahu kalah di pemilu, masalah Israel nggak akan selesai. Iran tetap mengancam, Eropa tetap menekan. Dan rakyat Palestina tetap menuntut keadilan yang belum pernah mereka dapatkan. Netanyahu bermain api terlalu lama dan sekarang seluruh dunia sudah bersatu buat memadamkannya. Iran siap menyerang, Eropa menusuk dari belakang. Amerika berbalik, rakyatnya sendiri melawan, dan pemilu yang bakal mengakhiri segalanya sudah di depan mata. Israel yang selama 75 tahun merasa nggak tersentuh, kini menghadapi momen paling kritis dalam sejarahnya. Bukan cuma soal siapa Perdana Menterinya, tapi soal apakah negara ini bisa bertahan dari badai yang datang dari semua arah sekaligus. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan total yang menghantui Israel saat semua negara ingin melemahkan kekuatannya. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Netanyahu bisa bertahan atau ini akhir dari kekuasaannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.